Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Firdaus. Siapa yang tidak mengenal Jacques Yves Cousteau? Dia adalah penyelam hebat yang berasal dari Prancis. Ia belajar berenang pada usia 4 tahun, namun justru ketertarikannya awalnya bukanlah pada laut, melainkan langit. Dia masuk Angkatan Laut Prancis pada tahun 1930 untuk menjadi pilot. Sayangnya mimpi itu hilang ketika kedua tangannya patah akibat kecelakaan mobil. Sebagai bagian dari rehabilitasnya, perwira Angkatan Laut Philippe Thales menyarankan agar dia berenang di perairan terbuka. Thales meminjamkannya kacamata selam dan membawanya memancing di dekat Toulon di Laut Mediterania. Berenang dengan kacamata ini adalah wahyu. Begitu saya memasukkan kepala saya ke dalam air, saya terkejut, katanya. Dia baru saja menemukan wilayah luas dan benar-benar murni untuk dijelajahi. Ia juga mengatakan, saya mengerti bahwa mulai hari ini saya akan mencurahkan seluruh waktu luang saya untuk eksplorasi bawah laut. Akhirnya, ia menyelam hingga kedalaman 60 kaki, tapi itu tidak cukup dalam atau cukup lama untuk Komandan Cousteau. Karena keinginannya yang tinggi, ia mengatakan, saya selaku pemberontak terhadap batasan yang dipaksakan oleh satu inspirasi. Tulisannya pada tahun 1952 dalam sebuah artikel National Geographic. Di balik itu, ternyata ada cerita menarik yang perlu dibahas mengenai fenomena penemuannya saat menyelam. Di mana dengan fenomena itu menjadikannya memeluk agama Islam. Masya Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya, baik yang ada di langit dan di bumi. Dikutip dari Font Islam, pada suatu hari ketika sedang melakukan eksplorasi di bawah laut, tiba-tiba ia menemui beberapa kumpulan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya karena tidak bercampur atau tidak melebur dengan air laut yang masin di sekelilingnya. Seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Fenomena ganjil itu memeningkan Mr. Cousteau dan mendorongnya untuk mencari penyebab terpisahnya air tawar dari air masin di tengah-tengah lautan. Ia mulai berpikir, jangan-jangan itu hanya halusinasi atau khayalan sewaktu menyelam. Waktu pun terus berlalu setelah kejadian tersebut, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Kemudian ia pun menceritakan fenomena ganjil itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batasan yang menghalangi. Quran surah Al-Furqan ayat 53. Selain itu, dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari sungai dan air masin dari laut. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, melebihi kekagumannya melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam. Ia pun mengatakan Al-Quran ini mustahil disusun oleh Muhammad yang hidup di abad ke-7, suatu zaman saat belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencari lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudra. Sahabat Firdaus, benar-benar suatu mukjizat. Berita tentang fenomena ganjil 14 abad yang silam akhirnya terbukti pada abad 20. Mr. Cousteau pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika dia pun memeluk Islam. Allahu Akbar. Mr. Cousteau mendapat hidayah melalui fenomena teknologi kelautan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Mr. Cousteau pun berpesan kepada para penyelam, jika Anda seorang penyelam, maka Anda harus mengunjungi Cenote Angelita, Meksiko. Di sana ada sebuah gua. Jika Anda menyelam sampai ke dalam 30 meter, airnya air segar atau tawar. Namun, jika Anda menyelam sampai kedalaman lebih dari 60 meter, airnya menjadi air asin. Lalu Anda dapat melihat sebuah sungai di dasarnya lengkap dengan pohon dan daun-daunan. Setelah pengkaji mengatakan, itu bukanlah sungai biasa, itu adalah lapisan hidrogen sulfida, nampak seperti sungai. Lihatlah betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan baik yang ada di langit dan di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Firdaus, sekian video dari kami, semoga bermanfaat.
tekan like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.